Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'd. Para salikin rahimakumullah, dan kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa berselawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita teruskan hadis Nabi yang kemarin disampaikan menjadi bagian dari makalah yang ke-8, dan ini bicara tentang hati-hati terhadap dunia. Mari kita sampaikan wakhdaru halawatun rada'ya limaratin fitomiha. Waspadalah kita terhadap manisnya susunan kata rayuan terhadap dunia, dan karena itu kita harus berani limero roti vitomiha, berani untuk menyapih meskipun pahit. Mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabima fi ulumiyya fitarain amin ya rabbal alamin. Wala tas'au fi umrani taril qadallahu kharabaha. Jangan kalian berusaha memakmurkan suatu negeri yang telah Allah tentukan ketumbangannya. Allah menciptakan dunia nanti akan halaka, kullu syai'in halikun, akan rusak. Nah, mengapa kita harus memakmurkan dunia yang pasti akan rusak? Karena itulah manusia sering lupa hal ataka hal ataka takasur itu. Orang bermegah-megahan di dunia tapi lupa akhirat, padahal dunia itu sesuatu yang pasti hancur. Wala tuwasiluha, dan jangan kalian menjadikan hubungan dengan itu dengan sepenuh hati. Urusan dunia itu kan pasti kita tinggal, atau kita yang meninggalkan lebih dulu, karena bisa jadi kita lebih dulu mati. Wa qad aradakum minkum istibaha, padahal Allah mengendaki kalian untuk menjauhinya. Fatakunu li suktihi muta'arridin, ya, sehingga karena itu kalian mendekati kemurkaan Allah. Sudah dilarang jalan terus, sudah jangan terlalu cinta dunia, tapi tabrak terus. Rezeki subhat tabrak, rezeki haram tabrak. Sehingga dengan demikian kita itu apa? Li sukhti muta'arridin, yaitu kita mendapatkan kemurkaannya, wa li'ubatul mustahikin, dan karena itu Anda, kita semua akan mendapatkan mustahikin, yang punya hak untuk disiksa oleh Allah. Karena Allah murka kepada orang yang cinta dunia tetapi lupa pada pencipta dunia. Kira-kira itu sebagai penyempurna dari hadis Rasulullah SAW. Wal maqalatu tasi'ah, dan makalah yang ke-9, qala Badsujjaha Jamharir, Syekh Bahru Jamhar, beliau berkata, sittu khisali ta'dilu jami'ud dunya. Ada 6 perilaku yang mengimbangi dari seluruh dunia. Ayutusawi, yaitu yang menyamai, ay amti'atiha wa amliha,
yaitu menyangkut perbendaharaannya dan seluruh harta-harta yang ada dunia. Apa yang ada yang menyamai urusan dunia itu? Apabila at-ta'amul mari'un, makanannya yang enak, lezat, ya, wal waladus sholih, dan mempunyai anak yang soleh, biwalidayhi, kepada orang tuanya, ya. Yang ketiga, wazaujahu sholihah muwafiqahu, dan memiliki istri yang solehah, ya, yang semuanya itu taat kepada suaminya. Ya. Alladzi yuti'ullah wa zaujaha, ya, ini taat pada Allah dan pada suaminya. Ini luar biasa indahnya Bapak sekalian, ya. Punya istri nyerekal terus, nentang terus kepada suaminya. Mana ada kebahagiaan di dalam keluarga kalau istri tidak sama, tidak mempunyai pandangan taat kepada suaminya, atau sebaliknya suaminya bertanggung jawab pada istrinya. Itu adalah kebahagiaan yang ada dan perlu kita upayakan, meskipun itu di dunia. Wal kalamul muhkam, dan mempunyai perkataan yang kuat, yaitu ilmu taqayyin alladzi yataghayyaru, yang mempunyai perkataan yang kuat, qaulan syakila, orang yang berkata yang kuat, mempunyai pengaruh yang tinggi. Biasanya orang yang qaulan syakila adalah orang yang ahlul qiraatul Quran, yang membaca Quran secara penuh, itu biasanya memiliki apa? Qaulan syakila. Itu di surat Al-Mudaththir, ya, itu ada. Jadi qaulan syakila, bisa lihat Quran al-tartila, karena membaca Al-Quran secara tartil dan baik. Dan yang terakhir, wal kamal aqli, yang kelima adalah akal yang sehat. Dan yang keenam adalah wasihatul badan, dan sehatnya badan. Mana mungkin seseorang akan makan kalau enak, kalau badannya tidak lagi sehat? Tidak mungkin. Sebaik apapun, seenak apapun, tetap tidak enak. Ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala likulli 'amalin ti'amatun, untuk setiap perbuatan mempunyai penopang. Wa ti'amatu amalil mar'il aqli, dan penopang dari perbuatan yang baik, karena akalnya, tafakurnya kepada Allah, itu yang menjadikan orang itu lebih cinta, lebih rindu, dan lebih mahabbah pada Allah. Karena tafakkur sa'ah khairu min ibadatus sanah. Beribadah sesaat dengan ilmu itu jauh lebih baik daripada beribadah 1 tahun tapi tidak mempunyai dasar. Nah, karena itu wati'amatu amalil mar'ul aql, sebaik-baik amal adalah yang disempurnakan didasarkan pada akal sehatnya. Wa bi qadri aqlihi takunu ibadatun li rabbih, maka dengan cara itu seseorang bisa mempunyai kemampuan ibadatul li rabbih, kepada Allah secara baik. Karena itulah Imam Ghazali mengatakan aqobatul awal wa aqobatul ilm. Tanjakan pertama seseorang akan minhajul abidin, menjadi seseorang yang ahli ibadah, itu apabila pertama memiliki aqobatul ilmu, ilmunya itu cukup. Ya. Tapi ilmu apa? Kita nggak usah bahas di sini. Yang jelas satu diantaranya adalah ilmu mutasawwifin, ilmu tentang tasawuf, ilmu tentang hati, itu hukumnya wajib. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu aslur rajul aqluhu, pondasi seorang laki-laki itu terletak pada akalnya. Wa hasabudinuhu, dan semua diperhitungkan didasarkan pada agamanya. Wa mura'atuhu khuluquhu, dan keperwiraannya terletak pada akhlaknya. Jadi lihat saja, kalau seorang laki
dia akalnya sehat, agamanya kuat, dan dia memiliki khuluq, akhlaknya yang bagus, akal, akhlak, agama, ya udah jadikan menantu. Kalau punya anak perempuan, kalau ada laki yang nyenengi itu, ya agamanya bagus, akhlaknya bagus, kemudian akalnya sehat, ya segerakan nikahkan anak perempuannya itu, karena itu menjadi bagian dari kewajiban orang tua. Itu Bapak sekalian ya, 6 yang itu kalau kita miliki, kita akan hidup di dunia dengan sa'adah, bahagia. Wal maqadah asyirah, dan makalah yang ke-10 Anil Hasan al-Bisri, dari Imam Hasan Bisri rahimahullah, beliau mengatakan laula abdalu khasafa addu wa ma fiha, seandainya tidak ada wali abdal maka pasti tenggelam bumi dan segala apa yang ada di dalamnya. Wali abdal adalah wali yang ditugaskan oleh Allah menjaga bumi. Selain satu wali kutub, ya wali kutub satu, wali abdal 40 yang ada di seluruh penjuru dan kawasan, termasuk insya Allah di Indonesia itu bisa lebih dari 3, karena kawasannya banyak. Jadi ada Pasifik, ada Atlantik, semua dijaga oleh oleh wali abdal yang ditugaskan oleh Allah. Karena itu kalau tidak ada wali, dunia itu akan hancur, karena wali itu diantaranya bertugas untuk menjaga alam ini. Al-abdalu arba'una rajulan isnani, wahali abdal itu ada 40 orang laki, wa isruna bisam, 22-nya ada di Syria, wa thamata asra fil Irak, ya, dan 18 orang diantaranya di Irak. Ini negeri-negeri para wali itu ya, Suriah, Irak, dan itu seperti di Irak itu Syekh Abdul Qadir Jailani makamnya, Syekh Al-Baghdadi, dan banyak negeri Kufah yang di situ termakamkan para wali-wali. Jadi moga-moga kita punya rezeki bisa ziarah ke Irak, karena di situ negerinya para wali. Kullama mata minhum wahidun abda Allahumma kanahu. Bila mana seorang di antara mereka meninggal, maka Allah akan menggantikan di antara yang lain. Jadi jumlahnya wali abdal selalu 40. Fa idza ja'al amru kubidu kulluhum, apabila telah datang urusan Allah, artinya kiamat, mereka juga akan berarti tandanya para wali-wali itu juga diambil satu persatu. Jadi kalau seorang wali, ulama khos itu dipundut, wafat, itu goncang dunia itu. Tapi kalau ulama pada umumnya enggak, apalagi ulama yang kami duitan, sedikit-sedikit ceramah minta duit, oh udah itu enggak mandi, itu enggak apa-apa, dunia enggak apa-apa. Tapi kalau wali khos, mutasawwifin, minal mursyidin, dari kaum mursyid yang membimbing spiritualnya, kok wafat, negeri goncang. Ya. Fa inda dzalika taqumus sa'ah, maka ketahuilah itu semua memang akan terjadi hari kiamat. Kalau para walinya itu sudah dicabut oleh Allah SWT dan tidak diganti. Kalau sudah tidak diganti ya sudah bahaya. Ruya annahu qala, dan Rasulullah bersabda, lan tahluwal ardu an arba'ina rajulan misla Khalilir Rahman, bumi ini tidak akan kosong dari 40 lelaki yang menjadi kekasih Allah, Khalilur Rahman, sang kekasih Nabi Ibrahim, sang Khalilullah. Ya, misalkan
Nabi Muhammad, Syafiullah, Nurullah, dan macam-macam ya. Habibullah misalnya. Fabihim yuskauna wa bihim yungsharun. Dengan sebab mereka itu manusia diberi minum, dan dari para wali itu manusia yungsharun diberi pertolongan. Karena Allah mencintai umatnya dan Rasulullah mengirim para wali untuk menjaga alam ini. Ma mata minhum ahadun illa abdallah makanahu. Tidaklah meninggal salah seorang di antara mereka, Allah akan menggantikan di antara wali sebelumnya. Yaitu di dalam hadis riwayat At-Tabrani. Kalau tidak salah, 2 momen yang sebelumnya kita mengulas tentang 9 jenis wali ya, mulai kutub, khawariyun, mulai abdal, wali rojabiyun dan sebagainya ya. Itu semua. Karena wali itu tersebar di semua profesi. Pemerintahan yang baik, tokoh yang sehari-hari ngaji juga bisa menjadi wali, karena itu memang ditugaskan untuk menjaga bumi ini. Warana qala sallallahu salam qala, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Tabrani tadi, salatu man kunna fihi fahuwa minal abdal. Ada 3 hal siapa saja yang berketiganya ada pada dirinya, maka sesungguhnya dia itu bisa disebut dengan minal abdal, wali Allah. Cirinya apa? Wali Allah itu ar-ridha bil qadha. Orang yang ridha semua keputusan Allah, husnudzon terhadap apapun keputusan Allah yang menimpa diri kita, meskipun kita kurang senang dan kita ridha wal qadha, fahuwa min alamatul abdal. Ini adalah alamatnya orang yang wali abdal. Wasabru an haramillah. Yang kedua adalah sabar terhadap apa yang diharamkan oleh Allah. Artinya dijauhi sama sekali terhadap apa yang diharamkan oleh Allah, kita tidak mau menjalani. Yang ketiga, wal ghadabu fi dzatillah, dan marah karena zat Allah. Artinya kita marah terhadap sesuatu yang kezaliman yang ada di muka bumi. Jadi wali abdal adalah orang sang pemberani yang berani mengingatkan terhadap orang-orang yang menyimpang dari ajaran Allah. Artinya amar ma'ruf nahi munkar. Itulah juga sebagai tanda seseorang bisa mengarah kepada waliullah dengan nama min waliul abdal, wali abdal. Itu ya Bapak-Ibu sekalian. Yang pertama, kalau tidak ada wali abdal, dunia itu akan hancur. Karena Allah sudah memberi tanda-tanda, yaitu ketika banyak wali yang wafat, itu berarti negerinya itu sudah tua, berarti mau kiamat. Yang kedua, walau las solihun, seandainya tidak ada orang soleh, al halakat tolihun, maka akan hancur dan akan merajalela at-tolihun, orang yang kecil. Jadi kalau ada orang tidak soleh, ya berarti negeri ini juga hancur juga. Hubungan sesama manusia sudah kanibalisme, homo homini lupus, menerkam satu di antara yang lain untuk memperebutkan tulang-tulang dunia. Jadi ajifah, ad-dunya jifah. Dunia itu menurut Imam Ghazali ajifah, bangkai. Tapi sesungguhnya manusia, tapi anehnya manusia memperebutkan dengan segala cara bangkai-bangkai yang diperebutkan oleh antara manusia. Bahkan tinggal tulangnya pun direbut. Nah, jadi kalau tidak ada orang soleh, maka juga akan hancur. Yang ketiga, walau lal ulama lasoron nasukulhum kalbahaim. Seandainya negeri ini tidak ada ulama, ya,
pasti manusia itu kal bahaim, seperti bahaim, binatang, saling menerkam. Ya, makanan dilempar, daging satu, di antara binatang lain rebutan, dan akhirnya saling bunuh-membunuh. Nah, ulama itu surujun, memberikan petunjuk. Oh, jangan mengambil bukan haknya dan sebagainya. Nah, kalau tidak ada ulama, dunia itu pasti seperti binatang. Qala Abu Alais, man jalasa 'inda 'alimin wa lam yuqdiru 'ala hifdzin shay'in minal ilmi. Siapa saja yang duduk di sisi orang alim sedangkan ia tidak mampu menghafal ilmunya itu, artinya transfer of knowledge-nya itu lemah, nala sab'un karamah, ia pasti juga masih dapat 7 kemuliaan. Jadi datang tok, teko tok, seperti alhamdulillah pada hari ini, yaitu kita ngaji kolbu, ya, walaupun tidak masuk, itu Allah memberikan 7 kemuliaan kepada ahlul majlisul, ya, ta'limul, untuk belajar sebuah ilmu. Yang pertama, fadlul muta'allimin, orang yang mulia atas orang yang belajar. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah. Yang kedua, wa habsahu 'anil dzunub, ia terhalang dari segala dosa. Jadi diampuni dosanya orang yang ahli majlis, bahwa fihi ilmu, yang majlis itu ada ilmu. Karena itu disebutkan man salaka tariqan falyata misubihi ilman sahallallahu tariqan ila jannah. Orang yang pandai belajar ilmu tasawuf, ya, itu akan dipermudah menuju surganya karena Allah mengampuni dosa-dosa. Yang ketiga, wa nuzulur rahmah ala khuruji mim baitih, adalah akan segera turun di dalam rumah-rumah orang ahli ilmu itu, yaitu yang akan mendapatkan hasalullahu nasibun, yaitu memperoleh bagian yang kuat, ya, rezeki, ya, pangkat, ya, kemuliaan di semua rumah-rumahnya itu. Yang keempat dan yang kelima, wa yuktabu lahu ta'atun madama mustami'an, dicatat ketaatannya selama ia masih sebagai pendengar. Jadi Bapak sekalian, ikut ngaji berarti diampuni oleh Allah. Yang keenam, wa idza daqa qalbu li'adamil fahm, apabila hatinya sempit karena tidak faham, syara ghammuhu wasilatun ila khadhi ta'ala, maka jadilah keresahan itu sebagai perantara menuju hadirnya Allah. Jadi majelis ilmu itu adalah obat, ya, walaupun kurang paham tapi kan obat, senang, ya. Yang ketujuh, wa jara izzal alimi wa dzulul fasik, ia memandang kemuliaan orang alim dan kerendahan orang fasik. Fayamilu tab'ahu ilal ilmi wa yuraddu qalbu 'anil fisik, sehingga wataknya cenderung pada ilmu dan hatinya menolak terhadap kefasikan. Itulah ciri dari orang yang ahlul ilmi. Nah, yang keempat, Bapak sekalian, walau las sultan lahalaka badul batal, seandainya tidak ada penguasa, pasti manusia itu menghancurkan sebagai yang lain, bil qatli wal adabi wal dzalik, saling membunuh, saling marah, dan saling menghancurkan satu di antara lain. Itulah mengapa berpolitik itu pada saat tertentu menjadi wajib untuk menegakkan kebenaran. Ya, menegakkan kebenaran adalah suatu maqasid yang wajib, maka proses untuk mencari dan menegakkan keadilan pun itu adalah wajib. Malayatul wajib ila bihi fahuwa wajib. Itu dalil kaidah usul fikihnya seperti itu.
Yang kelima, walulal hubqa la kharabatid dunya. Seandainya tidak orang-orang yang pandai, pasti dunia itu juga akan runtuh. Artinya ayyalladzi fasadat uquluhum, yaitu orang-orang yang telah rusak akalnya, aula fasadil biladu wal manazil, maka pasti akan rusak negeri dari kampung-kampung itu. Ya wong bodoh kabeh. Udah. Akhirnya adalah rusak. Nah, yang terakhir Bapak sekalian, walau larihu lantannu kullu syai'in, seandainya tidak ada angin pasti sesuatu akan busuk. Pasti tetap sesuatu berbau busuk. Ya. Walau larihu lantannu kullu syai'in, kalau tidak ada angin ya, pasti setiap sesuatu berbau busuk. Bisa babil hik, karena sebab bangkainya. Jadi bangkai itu kalau tertutup tidak ada angin ya busuk terus. Tapi kalau lama ada angin, lama-lama kan hilang. Nah, artinya ini artinya peribahasa. Kalau tidak ada angin, maka sesuatu itu akan berbau busuk. Itu saja Bapak sekalian yang kita kaji pada pagi hari ini. Semoga Allah meridhai dan memberikan maunah, keberkahan dan fadilah kepada kita semua. Alhamdulillah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.